Patihotu Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Meli Tiarani, Saya Oktaviani. Dan saya Widadama. Kami akan mempresentasikan tentang konsep manajemen dan urgensi dalam pendidikan yang akan disampaikan oleh Meli Tiarani. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang artinya melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan. Berikut adalah pengertian manajemen menurut para ahli. Dari pemikiran-pemikiran para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya-upaya yang telah direncanakan. Manajemen pendidikan adalah seni dan pengetahuan dalam mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya manusia, di antaranya pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, ketatausahaan, dan humas, serta sumber daya non-manusia, di antaranya sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, dan administrasi. Dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, unsur manajemen menurut Usman 2009 dan Henry Fayol yaitu yang pertama, manusia. Manusia berperan untuk memimpin suatu lembaga yang disebut sebagai leadership. Yang kedua, barang. Barang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. 3. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. 4. Uang. Uang atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. 5. Metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. 6. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, pasar berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkungan lembaga tersebut. 7. Waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Pembagian manajemen. Yang pertama, manajemen puncak. Disebut juga dengan manajemen institusional yang terdiri dari dewan direktur, direktur utama,
yang tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga yang mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah. Disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksanaan. Disebut juga dengan manajemen penyedia, yang tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik, yaitu merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, yaitu seperti ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi: yang pertama, melihat organisasi secara keseluruhan; yang kedua, memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Menurut Fatah, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain yaitu: yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Kepekaan melihat kondisi global yang bergulir dan peluang masa depan menjadi modal utama untuk mengadakan perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan. Modal ini akan dapat menjadi pijakan yang kuat untuk mengembangkan pendidikan. Pada titik inilah diperlukan berbagai komitmen untuk perbaikan kualitas. Ketika melihat peluang, dan peluang itu dijadikan modal, kemudian modal menjadi pijakan untuk mengembangkan pendidikan yang disertai komitmen yang tinggi. Maka secara otomatis akan terjadi sebuah efek domino atau positif dalam pengelolaan organisasi, strategi, SDM, pendidikan dan pengajaran, biaya, serta marketing pendidikan. Untuk menuju perubahan pendidikan secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan, sehingga menghasilkan output yang diinginkan.
Walaupun masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan pendidikannya. Contohnya, belum adanya fasilitas yang memadai. Manajemen yang digunakan masih konvensional sehingga kurang bisa menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas. Slide selanjutnya. Jika manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik, maka tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana pendidikan sudah tertata dengan baik, maka tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana prasarana tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses atau aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar dalam penggunaan sumber daya organisasi. Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah amal perbuatan sumber daya manusia organisasi yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari materi konsep manajemen dan urgensi manajemen dalam pendidikan. Terima kasih. Namo Buddhaya.